Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-29 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini beliau akan membawakan untuk kita beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat mendengar dengan pendengaran yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah, dan beliau juga akan mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah ar-ru'yah wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah SWT telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata. Ini adalah ucapan orang-orang Yahudi, a'da'ullah, yang musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, yang mengucapkan tentang diri Allah SWT sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka katakan? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT fakir, yaitu miskin. Tapi kenapa mereka mengatakan yang demikian? Dan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kaya. Di sana ada sebuah athar. Berkata orang Yahud, ya Muhammad, iftaqara rabbuk. Mereka orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, Allah Rabbmu telah menjadi fakir. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, uluwan kabir. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa dia mengatakan demikian? Dia mengatakan yas'alu ibadahu al-qard, karena dia telah meminta hamba-hambanya untuk dipinjami. Karena Allah mengatakan wa aqradullaha qardan hasan, man dzalladzi yuqridullah. Aqrad artinya adalah yang meminjami, dan maknanya yang benar barang siapa yang berinfak fisabilillah. Adapun orang-orang Yahudi yang mereka memang di dalam hati mereka penuh dengan penyakit. Ketika Allah SWT mengabarkan tentang keutamaan orang yang berinfak, dan dikatakan oleh Allah meminjami ya kepada Allah SWT, maksudnya Allah SWT akan membalas uang yang mereka infakkan tadi, sedekah yang mereka lakukan tadi dengan kebaikan. Nggak akan disia-siakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bukan berarti Allah SWT membutuhkan uang tadi. Uang tadi diinfakkan, diberikan pahala oleh Allah, dan pahalanya kembali kepada diri kita sendiri. Adapun Allah SWT maka dialah yang maha kaya. Seandainya seluruh makhluk semuanya menjadi orang yang kafir dan sangat kuat kekafirannya, ini tidak akan mengurangi kekayaan Allah dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Itu hanya memudarati diri mereka sendiri. Dan seandainya Allah SWT, seandainya seluruh penduduk bumi ini mereka bertakwa, maka tidak akan menambah kekayaan Allah sedikit. Bukan karena Allah SWT membutuhkan uang yang mereka infakkan, mereka yang butuh. Allah menyuruh mereka untuk berinfak adalah untuk kebaikan mereka sendiri, supaya berkah hartanya kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin yang lain, mereka juga mendapatkan pahala, hilang rasa cinta yang terlalu berat terhadap dunia dan seterusnya. Kemudian juga adanya saling mencintai antara seorang yang fakir dengan yang miskin, itu kebaikan mereka sendiri. Tapi yang dipahami oleh orang Yahudi yang memang mereka ada penyakit, mengatakan ucapannya, Rabbmu telah menjadi miskin sehingga dia menyuruh hamba-hambanya untuk meminjami. Fa'anzalallah, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah fakir dan kami adalah yang kaya. Syahidnya di sini adalah sami'. Kalau sami'a yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Allah mendengar ucapan seorang hamba yang salihah. Maka di sini menunjukkan bagaimana Allah SWT memperhatikan dia, mengabulkan doanya, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat
Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada kita menjadi seorang hamba bagi Zat yang Maha mendengar. Sehingga ketika kita memiliki masalah, kita ingin mengadukan sesuatu kepada Allah kapan saja, di mana saja, meskipun tidak didengar oleh orang lain, tapi Allah SWT Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Dan Allah SWT pada ayat yang selanjutnya ini, laqad sami'a Allah juga mendengar ucapan musuh-musuhnya, ucapan hamba-hambanya Allah Maha mendengar. Sehingga ketika mereka berdoa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ucapan yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah, Allah juga mendengarnya. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi, apa yang sedang dibicarakan oleh musuh-musuh Allah di markas-markas mereka, Allah SWT Maha mendengar. Alhamdulillah. Kita enggak mendengar dan kita tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tapi kita yakin Allah SWT mendengar apa yang mereka ucapkan. Dan ini adalah ancaman bagi mereka. Bukan hanya sekedar khabar, oh ya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh mereka. Mendengar yang tujuannya adalah untuk ancaman. Kalau Allah SWT mendengar apa yang mereka ucapkan, maka kelak akan ada perhitungan dengan mereka. Akan ditulis oleh Allah SWT dan akan dibalas ucapan mereka ini, kalau enggak di dunia, di akhirat. Maka disami Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah faqirun wa nahnu aghniya. Allah mengatakan setelahnya, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Sungguh kami akan menulis apa yang mereka ucapkan ini. Ditulis oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput dari penulisan malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan sebuah ucapan kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi. Akan ditulis. Wa qatlahumul anbiya, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi. Apa yang mereka ucapkan tentang diri Allah ini adalah kekufuran, dan kekufuran selain itu seperti usaha mereka untuk membunuh sebagian nabi, maka ini juga akan ditulis oleh Allah. Mereka akan diazab dengan sebab kekufuran tadi. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Kemudian kami akan berkata kepada mereka, rasakanlah sekarang azab yang membakar. Jadi Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah mendengar, dan maksudnya adalah ancaman bagi mereka. Maka orang-orang yang mereka berbicara tentang Allah Azza wa Jalla bighairi haqq, hati-hati dengan ucapan mereka. Allah SWT akan mencatat apa yang mereka ucapkan, baik yang mereka katakan di media sosial ataupun yang mereka sembunyikan di antara mereka. Maka di sana ada malaikat-malaikat yang mencatat, dan Allah SWT mengancam orang-orang yang demikian. Dan ini menjadikan kita semakin tenang sebagai seorang hamba Allah, tenang dan tidak merasa resah dengan makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan ucapan-ucapan mereka. Kita beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita mengetahui bahwa Allah mendengar semuanya, baik ucapan hamba di antara hamba-hamba yang saleh maupun ucapan musuh-musuhnya. Maka Allah SWT Maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Baik. Kemudian Allah mengatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Yaitu berdua di sini adalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ketika Allah SWT menyuruh keduanya untuk melakukan perkara yang sangat besar, perkara yang menakutkan. Hanya dua orang saja, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, disuruh oleh Allah SWT untuk mendatangi Fir'aun yang dikenal dengan kebengisannya, kekejamannya. Dan dia memiliki mungkin ribuan pasukan dengan senjata lengkap. Tinggal dia mengatakan bunuh, tinggal dia mengatakan siksa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyin, dengan ucapan yang lembut. Dia memang melampaui batas, bahkan mengatakan aku adalah Rabb yang paling tinggi. Kekufuran yang sharih. Tapi adab dalam berdakwah asalnya adalah kita berlemah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan ucapan yang lembut ini dia ingat atau dia ada di dalam dirinya rasa takut sehingga dia bertobat kepada Allah. Baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun? Sebelumnya qala, ketika diperintahkan untuk menghadapi atau menghadap kepada Fir'aun dan mendakwai. Ini perkara yang lebih besar juga. Mendakwai yaitu mengajak dia untuk menyembah Allah padahal dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini perkara yang besar, menyampaikan kepada seorang raja sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan dia mengambil manfaat dari ucapan dia, ingin menyuruh manusia untuk menyembahnya, menjadikan manusia semakin mengagungkan dia. Jadi Nabi Musa dan juga Nabi Harun disuruh untuk mengucapkan dan mendakwai Fir'aun. Ini tugas yang berat. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, mengadu kepada Allah, mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami takut kalau sampai Fir'aun berlebihan atau dia menzalimi kami. Ini sebagaimana yang terjadi pada yang lain. Fir'aun dia membunuh seluruh bayi Bani Israel, melakukan apa yang dia inginkan berupa kezaliman. Maka ini adalah takut yang tabi'i, tabiat manusia. Qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Kemudian Allah mengatakan kepada keduanya, mengatakan la takhafa, jangan kalian berdua takut. Wahai Musa, wahai Harun, jangan kalian berdua takut. Hilangkan rasa takut yang ada pada diri kalian. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Subhanallah. Allah SWT mengutus keduanya bukan membiarkan begitu saja, tapi Allah menjanjikan bahwasanya Allah bersama keduanya. Nah, di sini sifat ma'iyah bagi Allah SWT disebutkan dalam ayat ini, dan insyaallah nanti akan ada ayat-ayat yang secara khusus disebutkan oleh Syekhul Islam yang menunjukkan tentang sifat ma'iyah. Dan sifat ma'iyah yang disebutkan dalam ayat ini, ma'iyah artinya adalah kebersamaan. Ini adalah kebersamaan yang khusus yang Allah berikan kepada wali-walinya. Karena sifat ma'iyah nanti insyaallah akan sampai ada dua, ada ma'iyah yang ammah, ma'iyah yang umum, yaitu Allah SWT bersama makhluknya, maksudnya adalah dengan ilmunya. Sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Huwa ma'ahum aina ma kan. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini adalah ma'iyah yang umum. Allah SWT bersama makhluknya, maksudnya adalah dengan ilmunya. Dan di sana ada ma'iyah yang khusus, yang muktadanya, konsekuensinya adalah Allah SWT menolong mereka, menjaga mereka dari perkara yang buruk. Maka ini adalah ma'iyah yang khusus yang Allah berikan kepada wali-wali. Ditolong oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah. Maka Allah mengatakan, innani ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian. Baik, kalau Allah SWT sudah bersama kita, menjaga kita, apa yang ditakuti oleh seorang hamba Allah? Semua yang ada di depan dia ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan, Allah yang menciptakan Fir'aun, dan Allah yang menciptakan seluruh bala tentara Fir'aun. Allah sudah menjanjikan, innani ma'akum, aku bersama kalian berdua. Muncul di dalam hati mereka tenang dan tidak merasa takut. Allah yang akan menjaga mereka. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar apa yang kalian ucapkan, apa yang diucapkan oleh Fir'aun. Aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Tidak ada yang samar bagi Allah. Maka seseorang ketika mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki sifat ma'iyah dan bahwasanya Allah mendengar dan juga melihat, ini akan sangat berpengaruh pada ketenangan hidupnya. Sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, di tengah-tengah
masyarakat yang mereka belum mengenal. Kalau kita mengenal Allah Azza wa Jalla dan berusaha mendekat kepada Allah dan mentaati Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, maka seseorang akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan dirinya, yaitu Allah akan menolongnya, memudahkan urusannya, menjadikan terang hidupnya, memberikan kepadanya jalan keluar dalam setiap problem dan masalah yang dia hadapi di dunia ini. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Nah, di sini ada penetapan sifat as-sama' itu pada kalimat asma'u, aku mendengar, wa ara, dan juga sifat ru'yah, itu melihat. Baik, dan tambahan sifat yang lain yaitu sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.